Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng ingkang sepindhah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kemudahannya lah kita dapat berkumpul di sini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa melanjutkan setelahnya dengan taklim pagi. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi sing sambut pangmulan udah, derek ya. Ya ini lebih sepeda kalau ngisi berbagi. Ya biasa nggak pernah ngisi sebenarnya. Assalamualaikum. Saking asli pun saking Solo. Kalau masih ini saudaranya Pak Fendi. Jadi ipar, sepupu ipar, pribadi. Jadi Mas Fendi itu istri pun sepupu kula. Nah kalau tertarik ponakane bakalan pasar begini. Ini lari sepupu ipar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barokahilah umatku di waktu bukur. Bukur itu ya antara subuh sampai sore, itu namanya bukur, Bapak Ibu. Nah ini pernah disampaikan suatu ketika oleh guru kami, Ustaz kami dulu pas kami masih menempuh pendidikan agama bahasa Arab di Ma'had Al-Bakar di UMS. Ada salah satu ustaz kami itu lulusan Libya. Beliau itu orangnya sangat disiplin sekali. Kita sebagai muridnya telat 5 menit saja itu nggak boleh masuk, disuruh nunggu di luar. Kalau ada santrinya, ada muridnya yang ketiduran di kelas, itu dimarah-marahi. Kemudian beliau membacakan doa ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya doa ini sampai sekarang masih berlaku. Doanya Nabi ini masih berlaku sampai sekarang. Ketika seseorang itu mengambil manfaat, melakukan manfaat di waktu bukurnya antara subuh sampai syuruk, insya Allah nanti sepanjang hari itu waktunya itu akan diberkahi Allah. Kalau misal antara subuh sampai syuruknya digunakan tidur, ya insya Allah nanti sepanjang hari itu tidur terus nanti. Jadi makanya santri tadi yang tidur tadi langsung dibilangin, kamu mesti habis subuh tidur. Makanya sampai kelas itu tidur terus. Ya di sini izinkan saya untuk membahas satu materi Bapak Ibu. Materi yang sangat simpel, yang sangat ringan sekali. Saya kalau suruh ngisi kajian tematik itu ngisi berat-berat nggak berani. Ngisi sesuatu yang berat, takutnya apa nanti saya diuji dengan apa yang saya omongkan. Itu apa susahnya dari penceramah seperti itu. Makanya saya di sini mau ngasih materi, membahas satu materi yang ringan, yang insya Allah saya sendiri juga pernah merasakannya. Tapi kalau dibandingkan jamaah yang di sini, insya Allah lebih berpengalaman dengan. Saya lihat di sini lebih senior daripada saya semua. Waktu lalu dia dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan
satu kisah dari orang Arab, yaitu suatu ketika ada seorang laki-laki. Seseorang ini namanya katanya Abu Kilabah. Jadi seorang ini adalah orang yang diciptakan Allah, yang diuji Allah dengan tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki kedua kaki, kemudian orangnya itu buta. Report itu Bapak Ibu. Tapi yang unik dari orang ini adalah walaupun dia diciptakan dalam keadaan seperti itu, tapi selalunya dia itu bersyukur kepada Allah. Dia memuji Allah, terus kemudian berdoa kepada Allah, alhamdulillah dari afani mimma ibtala bihi ghairi wa faddalani ala katsirin mimman syai'in taqumu bihamdillah mimman khalaqa tafdila. Jadi dia bersyukur terus kepada Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan aku ujian ini, kemudian yang telah memberikan fadilah lebih dari orang-orang selain itu. Nah, dia suka membaca ini di masjid. Sampai ketika ada sahabat yang lain masuk ke masjid, kemudian mendengar orang ini sering membaca doa ini, otomatis heran, kok bisa? Gak punya dua tangan, gak punya dua kaki, terus buta, kok bisa bersyukur terus? Apa yang disyukurkan? Kemudian orang ini penasaran. Didatangilah orang tadi yang yang diuji Allah tadi, ditanya, kok kamu bisa bersyukur itu gimana? Padahal keadaan seperti ini. Apa jawaban beliau? Maka beliau menjawab, aku bersyukur karena aku telah diberikan kepadaku oleh Allah, yaitu sesuatu yang tidak diberikan orang lain. Apa itu? Yaitu adalah dikatakan di sini lisan dzakiran. Jadi lisan yang senantiasa bersyukur. Kemudian wal qalban khashi'an, dan hati yang khusyuk. Jadi beliau dikasih dua nikmat ini toh. Lisannya selalu berpikir, kemudian hatinya khusyuk. Karena inilah beliau bersyukur. Kemudian ada kisah lain dari orang Arab juga, orang Arab terdahulu. Ada seorang laki-laki yang dia itu jasadnya itu sempurna, fisiknya sempurna, nggak ada kekurangannya. Kemudian suatu ketika orang ini datang ke salah satu ulama di zamannya. Dia mengeluhkan kehidupannya. Kalau hidupku seperti ini, hidupku seperti ini, hidupku seperti ini, dikeluhkan semua. Kemudian ulama itu tanya kepada laki-laki itu, apakah kamu ridho sekiranya Allah itu ambil penglihatanmu lalu diganti dengan 20 ribu dirham. 20 ribu dirham. 20 ribu dirham itu berapa kira-kira? Banyak pokoknya. Ketika 88 dirham saja itu setara ratusan juta. Dan berarti 20 ribu dirham ya mungkin sampai miliaran mungkin. Dan ditanya, sekiranya Allah ambil matamu, kedua penglihatanmu, kemudian diganti dengan 20 ribu dirham, kira-kira kamu ridho apa enggak? Otomatis ya laki-lakinya jawab tidak. Terus ditanya lagi, kalau misal telingamu diambil, pendengaranmu diambil, kemudian diganti dengan 20 ribu dirham, ridho apa enggak? Tidak ridho lagi. Kemudian ditanya lagi, sekiranya akalmu yang diambil, ridho apa enggak? Enggak ridho lagi. Kemudian misal kedua tangan dan kedua kakimu diambil terus diganti dengan berarti berapa itu? 40 ribu dirham. Ridho apa enggak? Tidak ridho. Kemudian langsung ulama tadi bilang, bagaimana kamu bisa tidak bersyukur padahal dalam dirimu itu ada sesuatu, ada banyak nikmatnya Allah yang setara dengan berapa tadi berarti? Di 20 kali 1000 dirham ya? 1000 dirham, 100 ribu gitu. Ya pokoknya banyak. Bagaimana kamu bisa bersyukur padahal di dalam dirimu itu
ada harta yang sangat banyak sekali. Nah, dari dua kisah ini kita bisa ambil kesimpulan, ternyata Bapak Ibu, yang namanya syukur itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan nominal. Intinya di sini, ternyata syukur itu bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan nominal. Melainkan apa? Syukur itu adalah mindset, pikiran, ya mindset lah. Mindset itu bahasa Indonesia apa? Mindset paham ya? Oke, mindset. Jadi ya tinggal orang itu mau bersyukur apa tidak. Dan Allah itu memiliki rahmat, yang mana rahmat Allah itu sangatlah besar. Walaupun kita itu diuji dengan Allah, walaupun ujiannya seberat apapun, tetap ada sesuatu hal yang bisa kita syukuri dari nikmatnya Allah. Mungkin ada orang yang diuji dengan kurangnya duit, belum bisa beli rumah gitu. Nah, tapi kan masih ada nikmat lain yang bisa disyukuri. Dia sehat, itu termasuk nikmat. Saya walaupun duitnya sithik, Pak. Jadi ngaku mau kalau duitnya sithik. Tapi ada sesuatu yang tetap bisa saya syukuri. Badan saya sehat, alhamdulillah. Saya bisa belajar. Itu juga termasuk nikmat. Belajar itu juga termasuk nikmat. Dan Allah itu senantiasa akan menyempurnakan nikmatnya kepada kita sampai kita itu meninggal. Makanya dari dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan agamaku kepada kalian. Kemudian wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian juga. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat ini Allah itu menggunakan dua kata. Yang pertama akmaltu, yang kedua atmamtu. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya sama, menyempurnakan. Tapi dalam bahasa Arab suatu kata yang susunan hurufnya itu beda, itu artinya beda. Jadi walaupun kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama, tapi aslinya itu beda. Terus kenapa bedanya? Kenapa ketika menyempurnakan agama itu Allah menggunakan kata akmaltu? Akmaltu itu asal katanya di akmala ikmilu. Kalau kita belajar nahwu, belajar sorof bahasa Arab. Kalau ketika menyempurnakan nikmat Allah pakai kata atamma yutimmu. Akmaltu tadi. Terus bedanya apa? Akmala dengan atamma itu. Nah, di sini para ulama itu menafsirkan yang menjelaskan bahwasanya akmala itu adalah kesempurnaan. Jadi kamal itu kesempurnaan, yang mana dari kesempurnaan itu tidak membutuhkan tambahan lagi. Jadi ketika Allah menyempurnakan agamanya, apa berarti? Agamanya tidak butuh tambahan lagi karena sudah final, sudah paling sempurna. Titiknya itu sudah paling tinggi, sudah mentok. Kalau pas menyempurnakan nikmat Allah pakai kata atamma. Atamma ini adalah kesempurnaan dari tamam. Masdar kesempurnaan. Tamam itu sempurna. Tamam ini adalah kesempurnaan yang masih butuh tambahan lagi. Masih bisa ditambah lagi. Jadi Allah ngomong atamma wa atmamtu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pada kalian nikmatku. Berarti apa? Nikmatnya Allah itu masih akan ditambah terus. Nah, oleh sebab inilah kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Terus kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah itu gimana? Yang paling sempurna adalah dengan cara apa? Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin itu surat apa Bapak Ibu? Al-Fatihah ayat itu.
ayat ketiga. Nah, kira-kira artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan terjemahannya loh. Maknanya. Kita sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita paham nggak maknanya itu? Kenapa kok pas baca Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim kok ujung-ujung langsung alhamdulillahirabbil alamin? Nah, di sini kalau kita rujuk tafsir, salah satunya tafsirnya Syekh siapa itu? Yang ngarang Sobat Tafsir itu, di situ beliau menafsirkan ayat ini adalah bentuk apa ya? Cara Allah mengajari bagaimana kita sebagai hamba itu berterima kasih pada Allah. Jadi ada takdir kalamnya. Kalau bahasa Arab itu takdir kalam itu kata-kata yang dikira-kirakan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin depannya itu ada qulu, katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya pripun? Wahai hamba-hambaku, kalau kalian ingin berterima kasih kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, atas kebaikan yang aku berikan kepada kalian, maka katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Rabb niku artinya pemilik atau pemelihara juga bisa. Allah itu disifati sebagai Rabbul alamin. Kata Rabb ini khusus digunakan untuk Allah. Kalau digunakan untuk selain Allah harus ada embel-embelnya. Kalau ngomong Rabb itu nggak boleh. Misal saya Rabbul Bait. Nah, Rabbul Bait itu pemilik rumah, ada embel-embel baitnya itu. Atau Rabbul Mal, pemilik harta, harus ada embel-embelnya. Kalau kata Rabb sendiri itu cuma khusus untuk Allah. Adapun alamin itu jamak dari alam. Bentuk plural, apa itu bahasa Inggrisnya? Plural. Singularnya apa? Tugasnya apa? Alam. Alam itu adalah kullu ma siwa. Segala sesuatu selain Allah dinamakan alam. Termasuk kita alam berkebutuhan Bapak Ibu. Termasuk alam kita ini. Karena kita selain Allah. Itu tadi cara kita bersyukur, yaitu yang paling simpel adalah dengan cara apa? Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bagaimana supayanya hati kita itu senantiasa untuk merasa syukur kepada Allah, merasa cukup. Nah, ini telah diberikan isi-isinya juga, dikasih resep juga oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada seseorang yang dia itu di bawah kalian, maksudnya derajatnya itu di bawah kalian, yang nikmatnya lebih bawah daripada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat seseorang yang derajatnya lebih tinggi daripada kalian. Ini resepnya kita biar selalu merasa syukur itu ini. Jadi jangan jangan suka dangkal itu kan capek loh. Dengan dangkal terus kita kan mesti capek, tengeng dulu ya, mending nunduk. Kalau nunduk kan enak, lebih mending lah. Nah, kita kalau misal merasa kalau hidup itu kurang, ya coba lihatlah orang-orang yang dia itu kena penyakit, lihatlah orang-orang yang dia itu nggak punya rumah, sakitnya tidur di pinggir jalan. Kayak contohnya di Sragen kota kan, kalau malam itu banyak di sekitaran Bangjo yang dekat Polsek itu loh. Itu kan bapak-bapak itu kan gitu. Itu kan bapak-bapak di pinggir jalan tidur. Nah, kita ini kan punya rumah, makan masih tercukupi. Terus apa lagi yang kurang tuh? Kan cukup itu tuh. Kalau urusan pingin motor anyar, pingin mobil kan ya nanti bisa. Kita numpuk duit pun kan nggak ada faedahnya juga. Kita numpuk sampai triliunan. Emang duit triliunan itu kita bawa sampai mati kan enggak? Ya cukup kebutuhan kita tercukupi itu udah alhamdulillah sekali. Kalau kita nggak nonton pakai satu koma, pakai satu motor 10, pakai satu mobil Eropa, lah itu kan capek kita. Terus kemudian ada pepatah Jawa.
urip iku sawang sinawang. Iku maknane pripun Bapak Ibu? Sawang sinawang itu pripun? Kalau yang saya pahami sawang sinawang itu. Nanti kalau salah tolong dibenarkan. Kan yang sepuh biasanya lebih paham. Sawang sinawang itu kita lihat orang lain enak. Tapi sebenarnya belum tentu dia itu merasakan enak seperti yang kita kira. Dan ketika dia melihat kita enak, padahal sebenarnya belum tentu kita itu merasakan apa yang seperti dia pikirkan. Kalau nggak salah seperti itu, sawang sinawang. Dan kita itu sering melihat kok urip enak mentok, padahal sebenarnya sama saja. Hidupnya itu juga mesti ada permasalahannya. Semua orang itu hidup mesti punya permasalahan. Kalau nggak ingin punya masalah ya berarti solusinya apa? Mati. Gitu. Kalau ingin nggak punya masalah ya mati. Tapi mati itu belum tentu terhindar dari masalah juga. Karena nanti ada pertanggungjawaban juga kita hidup di dunia. Yaitu konsekuensi dari hidup. Jadi hidup itu hakikatnya Bapak Ibu memberikan kita pilihan. Hidup itu ada pilihan. Terus kemudian pada setiap pilihannya itu ada konsekuensi yang harus dijalani. Ada ya konsekuensi. Misal contohnya kayak saya itu punya teman saya itu dia kerjanya itu sebagai ini pajak. Nah, pajak itu kan enak, dia lulusan STAN. Dia pajak gajinya itu 9 juta per bulan. Enak apa betul nih Bapak Ibu? Pengen nih? Betul pengen? Nah, tapi konsekuensi itu apa? Ya konsekuensinya kalau dia kerja di pajak, kerja kantoran gitu ya, kerjanya itu setiap hari berangkat jam 7 sampai jam 8. Itu sampai jam 3 kalau nggak salah. Pulangnya jam 3 sore. Itu kan capek setiap hari seperti itu. Terus kemudian tanggal merah itu dia nggak libur. Dia liburnya itu cuma ya udah tanggal merah dia nggak libur. Hari Ahad tok liburnya. Sama ya mungkin Idul Fitri itu nanti libur. Nah itu konsekuensi yang harus dibayar. Kalau saya gajinya sedikit mungkin ya. Tapi kalau secara kebebasan lebih bebas saya masih bisa nyantai gitu. Saya kan ngajar cuma jam 8 sampai jam 12 loh. Itu pun sehari biasanya 2 sampai 3 jam pelajaran, jam pelajaran. Hari Sabtu itu ke Sragen. Artinya kan Karanganyar, Sabtu ke Sragen, Jumatnya juga ke Sragen. Nah itu nyantai juga ngajarnya. Ya walaupun gajinya sedikit, tapi kan enak gitu, nyantai. Nah itu tadi suatu kehidupan itu memberikan kita pilihan dan konsekuensi. Jadi setiap pilihan itu mesti ada konsekuensinya. Kemudian kita bahas lagi sampai jam berapa nih mungkin? Kurang bilang 10, 20. Oke, suruh jam berapa? Kemudian kita bahas makna syukur. Syukur itu apa toh? Syukur itu ada yang memaknai bahwasanya ahtana wa 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi. Memuji orang yang berbuat baik pada kita dengan menyebut kebaikannya. Ini makna syukur. Berarti kalau kita ingin bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya ya berarti kita puji. Cara puji Allah itu apa? Alhamdulillah tadi. Alhamdulillah. Kemudian kita sebut nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, kebaikan Allah yang telah diberikan. Kemudian syukur ini Bapak Ibu banyak bentuknya. Bisa syukur itu berupa lisan, ucapan toh bisa. Ya tadi mengucap alhamdulillah tadi adalah suatu bentuk syukur yang berbentuk ucapan. Kemudian ada syukur itu dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan ya berarti dengan cara
memanfaatkan atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau misal dengan sampai sekarang dikasih badan sehat, ya gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat, buat datang ke kajian, buat belajar, buat kerja. Ada orang dikasih nikmat duitnya banyak, tapi malah digunakan untuk yang tidak baik, malah buat minum khamr, buat judi online dan lain sebagainya. Nah, ini bukan merupakan syukur itu. Syukur itu kalau dikasih nikmat ya kita gunakan sebaik-baiknya. Dikasih nikmat berupa harta yang banyak ya kita gunakan untuk sebanyak-banyak bersedekah. Kemudian orang-orang terdahulu, kalau kita rujuk orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu, mereka itu syukurnya itu luar biasa, ngalah-ngalahi kita. Jelas orang semakin kesini kan semakin turun ya. Jadi orang-orang terdahulu itu syukurnya lebih besar daripada kita. Dan contoh yang paling nyata dalam bentuk kesyukuran ini adalah tentunya dari siapa? Nabi Muhammad. Tentunya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Allah angkat sebagai nabi. Kemudian karena nabi itu maksum. Maksum itu dosanya diampuni. Jadi kalau salahnya salah mesti ada salahnya. Tetapi ketika salah itu langsung diberitahu, langsung ditegur. Bedanya dengan kita itu, kita kalau salah itu nggak ada yang menegur. Kalau Nabi salah langsung ditegur. Nabi itu maksum, kemudian dosanya diampuni. Walaupun begitu, ketika walaupun dosanya sudah diampuni, beliau itu tetap melaksanakan sholat malam semalam suntuk sampai dikatakan kakinya itu bengkak. Kalau kita misal diampuni Allah dosa-dosanya itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Selesai sholat ngomong mudah juga. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun dosanya diampuni ternyata beliau itu tetap melaksanakan sholat. Sholatnya itu gak cuma sholat fardu sunnahnya pun dilaksanakan. Sholat malam itu sampai semalam suntuk sampai kakinya bengkak-bengkak. Nah, melihat hal ini tentunya Ibunda Aisyah itu kan ya kenapa melakukan seperti itu? Jadi merasa kasihan. Kenapa kok sudah diampuni dosanya masih saja melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak? Apa jawaban Nabi? Afala aku abdan syakura? Gak bolehkah aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Jawabannya seperti itu. Karena tadi telah diberikan nikmat oleh Allah berupa yang banyak nikmatnya. Nah itu beliau cara bersyukurnya selain dengan lisan juga memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW itu menyandingkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada manusia. Jadi kita itu berterima kasih kepada manusia itu boleh apa enggak? Kan dulu kita sering dengar ada orang itu misal kita ucapkan matur suwun ya Pak gitu. Apa jawabannya? Jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Allah. Nah ini ada sebenarnya kurang benar juga gitu. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi sebenarnya bersyukur kepada manusia itu boleh hukumnya. Terus poin selanjutnya adalah syukur adalah tali kekangnya nikmat. Syukur itu adalah tali kekangnya nikmat. Jadi ketika kita bersyukur, maka nikmat Allah itu akan diperluas dan akan diberi keberkahan di dalamnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, "In syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur maka aku sungguh akan menambahnya. Ketika kita bersyukur, maka insya Allah akan memperluas nikmatnya, ditambah-tambah lagi. Kemudian akan diberi keberkahan
Keberkahan itu apa toh? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya pripun? Jadi misal gini Bapak Ibu. Ketika seseorang itu diberi keberkahan, misal diberi keberkahan di dalam hartanya, maka di situ di hartanya itu akan apa? Bertambah kebaikannya. Misal kita lihat koruptor itu hartanya banyak sedikit, banyak sampai triliunan, gimana triliunan. Nah itu kan siapa itu yang suaminya artis itu yang sampai 270 berapa ya, 271 triliun. Itu kalau tinggi tumbas cendol itu semakin banjir cendol. Nah itu uangnya banyak, tapi karena tidak ada keberkahan, dia mendapatkannya itu dengan cara yang haram, ya akan hilang begitu saja. Saya punya teman dia itu keturunan Arab. Nah dia cerita tetangganya juga keturunan Arab, bisa masuk ke anggota dewan. Pas di anggota dewan dia itu korupsi katanya, duitnya banyak. Terus pas dapat duit banyak dia kaya raya, tapi di situ hartanya tidak berkah. Jadi ketika harta tak berkah itu kayak hati itu bergejolak terus, rasanya pingin apa menghambur-hamburkan duitnya. Dia beli mall, terus mallnya itu direnovasi, terus kurang gini ya direnovasi lagi, terus ditipu orang. Pada akhirnya sampai apa? Dia itu nol, hartanya itu nol, asetnya nol, gak punya duit lagi. Nah ini apa? Karena ketidakberkahan. Tapi kalau orang diberikan keberkahan dalam hartanya, misal dengan katakanlah punya gaji berapa Bapak Ibu? 500 atau gitu, apa kurang? Ya 700 gitu ya, 700.000 per bulan. Nah ini mungkin secara nominal itu sedikit, kurang ya? Ini pasnya itu kita 1,5 juta mungkin. Kemarin 1,5 juta. Apa lebih Pak? Dia mereka 2 juta ya, 2 juta. Nah ini walaupun secara nominal itu sedikit, tapi kalau di dalamnya ada keberkahan, ya insya Allah mencukupi buat makan cukup, buat nyekolahkan anak cukup, malah mungkin lebih bisa buat sedekah. Gitu. Ya kita itu yang dicari sebenarnya kan berkahnya itu, jadi walaupun sedikit nggak masalah. Hidupnya sehat, gitu. Nah, kalau misal sakit kan masih ada BPJS. Ya. Terus kemudian sebaliknya, ketika tadi kan dikatakan ketika orang bersyukur nanti, insya Allah Allah akan memberikan tambahan nikmatnya Allah, diperluas lagi. Kemudian juga ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan di nikmat kita. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu kufur nikmat, dia nggak pernah bersyukur, dikasih kecukupan, cek grundel wae, merasa kurang, terus kemudian ngeluh terus. Nah maka di situ apa? Ya namanya kufur nikmat. Maka bisa jadi nanti apa? Allah akan tarik nikmatnya dia, Allah hilangkan nikmatnya, dicabut. Kalau sekedar dicabut masih mending. Yang lebih ngeri lagi apa? Kalau dia diadab Allah, itu lebih ngeri lagi. Terus ada pepatah Arab mengatakan an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat qarrat. Nikmat itu apabila disyukuri maka dia qarrat itu menetap. Tapi kalau tidak kufirat, apabila dikufuri maka akan qarrat, lari dia nikmatnya. Ya sama dia Bapak Ibu. Sekali. Apa lama-lama? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita dijadikan dijadikan sebagai orang-orang yang bersyukur